Di tengah panasnya jalan Pantura yang ramai, dua polisi arogan menghentikan sebuah mobil berdebu tanpa alasan jelas. Mereka mengira hanya sedang memeriksa pengendara biasa, lalu perdebatan panas pun terjadi di pinggir jalan. Situasi hampir berubah menjadi kekerasan ketika pria di dalam mobil itu tetap tenang dan hanya melakukan satu panggilan telepon. Beberapa menit kemudian, kendaraan militer datang dan sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pria yang mereka remehkan ternyata seorang perwira tinggi TNI. Dalam sekejap, keadaan berbalik dan dua polisi itu harus menghadapi konsekuensi besar dari kesombongan mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Siang itu jalan Pantura terasa seperti tungku raksasa yang menyala tanpa henti. Matahari berdiri tepat di atas kepala, membakar aspal hingga udara di atas jalan tampak bergelombang seperti air panas. Truk-truk kontainer meraung keras sambil melaju perlahan, membawa muatan berat dari pelabuhan menuju kota besar. Klakson bersahut-sahutan tanpa henti, menciptakan kebisingan yang membuat kepala terasa berdenyut. Debu jalanan beterbangan setiap kali kendaraan besar melintas, menempel di wajah para pengendara yang terjebak kemacetan panjang. Di pinggir jalan berdiri sebuah warung kecil beratap seng yang tampak sederhana, tapi menjadi tempat singgah bagi sopir-sopir yang kelelahan. Bau kopi hitam bercampur dengan aroma solar dan aspal panas yang terbakar matahari. Kipas angin tua di warung itu berputar lambat, seolah ikut menyerah pada panas yang menyelimuti siang hari. Di tempat itulah dua polisi duduk santai seolah tidak memiliki beban apapun di tengah hiruk-pikuk jalan Pantura yang kejam. Dua polisi itu bernama Bribtu Danuwijaya dan Bribtu Faris Nugroho. Mereka baru saja selesai mengikuti upacara pagi di kantor mereka yang berjarak beberapa kilometer dari tempat itu. Seragam mereka masih rapi, sepatu hitam masih mengilap, tetapi sikap mereka sangat jauh dari kesan disiplin yang seharusnya dimiliki seorang aparat. Danu duduk bersandar dengan kaki selonjor, meminum kelapa muda yang penuh es sambil mengeluh tentang panas yang menyiksa. Faris di sebelahnya menepuk meja kayu warung dengan malas, terlihat lebih tertarik mengamati kendaraan lewat daripada menjalankan tugasnya. Keduanya memang dikenal sebagai polisi yang selalu bersama, hampir tidak pernah berpisah dalam setiap tugas patroli. Namun di kantor mereka juga dikenal dengan reputasi yang kurang baik karena sering mencari masalah di jalan. Banyak sopir truk yang pernah mengeluh tentang cara mereka menghentikan kendaraan tanpa alasan jelas. Meski begitu, mereka tetap merasa punya kuasa penuh atas jalan yang mereka jaga. Dan siang itu, rasa bosan mereka perlahan berubah menjadi niat untuk mencari sesuatu yang bisa mereka jadikan hiburan. Danu menyipitkan mata ke arah jalan raya yang dipenuhi kendaraan besar. Ia tampak seperti pemburu yang sedang menunggu mangsanya lewat di depan mata. Faris yang melihat ekspresi temannya langsung tahu apa yang sedang dipikirkan Danu. Kalau begini terus bisa mati bosan, kata Danu sambil mengaduk es kelapa dengan sedotan plastik. Faris tertawa kecil dan mencondongkan tubuhnya ke depan seolah tertarik dengan ide yang belum diucapkan sepenuhnya. Ya sudah, hentikan saja mobil yang lewat. Cek surat-surat, siapa tahu ada yang bisa kita urus, jawab Faris dengan nada santai namun penuh maksud. Danu tersenyum tipis, senyum yang membuat pemilik warung yang mendengar percakapan itu diam-diam merasa tidak nyaman. Keduanya kemudian memperhatikan setiap kendaraan yang lewat dengan lebih serius, seperti sedang memilih target. Setiap mobil yang melintas kini terasa seperti peluang bagi mereka untuk menunjukkan kekuasaan kecil yang mereka miliki. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil yang muncul dari rasa bosan itu akan menjadi awal dari masalah besar. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan muncul sebuah mobil double kabin berwarna pasir gurun yang tampak berbeda dari kendaraan lain di jalan itu. Mobil itu melaju dengan kecepatan stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, seolah pengemudinya sangat memahami kondisi jalan Pantura. Tubuh mobilnya dipenuhi debu perjalanan panjang, menunjukkan bahwa kendaraan itu telah menempuh perjalanan jauh. Danu langsung menegakkan tubuhnya saat melihat mobil itu mendekat perlahan di antara deretan truk besar. "Kok, lihat yang itu?" bisiknya pelan sambil menunjuk ke arah mobil tersebut. Faris menoleh dan memperhatikan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Plat nomor mobil itu bukan dari daerah sekitar, membuat kecurigaan mereka langsung muncul meskipun sebenarnya tidak ada pelanggaran apapun. Mobil itu terlihat mahal, kuat, dan terawat dengan baik meski berdebu. Danu mengusap dagunya pelan,
seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Di kepalanya, mobil itu terlihat seperti kesempatan yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Sementara itu di dalam mobil tersebut, seorang pria berusia sekitar 45 tahun sedang menyetir dengan tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Namanya Kolonel Bima Santoso, seorang perwira tinggi pasukan khusus yang baru saja menyelesaikan tugas dinasnya. Ia tidak mengenakan seragam militer, hanya kemeja berkerah warna krem yang sederhana dan celana panjang biasa. Wajahnya tampak lelah setelah perjalanan panjang, tetapi matanya tetap tajam memperhatikan jalan di depan. Ia menyalakan sedikit pendingin udara sambil tetap fokus pada jalur yang dipenuhi truk-truk besar di depannya. Bagi Bima, perjalanan ini hanyalah perjalanan pulang yang sederhana setelah hari yang panjang. Ia tidak menyangka bahwa beberapa ratus meter di depan sana, dua polisi sedang mengawasi mobilnya dengan niat yang tidak baik. Tanpa ia sadari, dua sosok berseragam itu sudah berdiri dari kursi warung dan mulai berjalan menuju tepi jalan. Mereka saling bertukar pandang dengan senyum tipis yang penuh rencana. Dan di bawah matahari pantura yang menyengat itu, sebuah konflik besar perlahan mulai terbentuk. Mobil double kabin berwarna pasir gurun itu semakin mendekat ke arah warung tempat Bribtu Danuwijaya dan Bribtu Faris Nugroho berdiri. Deru mesin kendaraan besar yang melintas di jalan pantura membuat suasana semakin bising dan penuh tekanan. Danu melangkah maju lebih dulu ke tengah jalan dengan sikap percaya diri yang berlebihan. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi memberi isyarat berhenti, meskipun sebenarnya tidak ada razia resmi hari itu. Faris berdiri sedikit di belakangnya sambil melipat tangan di dada, mengawasi mobil itu seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Sopir truk di belakang mobil tersebut mulai memperlambat laju kendaraan mereka karena melihat ada polisi yang menghentikan mobil di depan. Mobil Hilux itu akhirnya melambat perlahan, roda-rodanya menggerus debu jalan yang panas. Pengemudinya terlihat tenang, tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ketika mobil berhenti tepat di depan mereka, suasana mendadak terasa lebih sunyi meskipun jalan raya tetap ramai oleh kendaraan yang lewat. Di dalam mobil itu, Kolonel Bima Santoso menatap dua polisi yang berdiri di depan kendaraannya dengan sedikit rasa heran. Ia mencoba mengingat apakah tadi ia melakukan kesalahan di jalan, tetapi pikirannya tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dengan tenang, ia menurunkan kaca jendela mobilnya perlahan. Angin panas dari jalan langsung masuk ke dalam kabin, membawa aroma debu dan solar dari truk yang melintas. Wajah Danu langsung muncul di jendela dengan ekspresi dingin yang terasa tidak bersahabat. Tanpa menyapa dengan ramah, Danu mengetuk kaca mobil 2 kali dengan jari telunjuknya. Faris berdiri di samping pintu dengan tatapan menilai dari atas sampai bawah. Bima tetap menjaga sikapnya yang tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Ia menatap mereka dengan sopan meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa tidak nyaman. Pertemuan singkat di pinggir jalan itu perlahan berubah menjadi momen yang menegangkan. Surat-surat kendaraan, kata Danu dengan nada perintah yang keras dan tanpa basa-basi. Bima tidak langsung menjawab, tetapi ia mengambil dompetnya secara perlahan dari saku celana. Ia mengeluarkan SIM dan STNK dengan gerakan tenang lalu menyerahkannya kepada polisi itu. Faris segera mengambil dokumen tersebut dan memeriksanya dengan ekspresi yang dibuat-buat serius. Ia membuka dan menutup lembaran STNK seolah sedang mencari kesalahan sekecil apapun. Danu berdiri dengan tangan di pinggang sambil memandang Bima tajam, seperti sedang menginterogasi seorang tersangka. "Dari mana perjalanan Bapak?" tanya Faris dengan nada curiga yang berlebihan. Bima menjawab singkat bahwa ia datang dari arah timur dan sedang menuju Jakarta. Namun jawaban sederhana itu justru membuat kedua polisi itu saling berpandangan seolah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suasana yang awalnya hanya pemeriksaan biasa mulai berubah menjadi percakapan yang tidak nyaman. Danu kemudian berjalan mengelilingi mobil sambil memperhatikan setiap bagian kendaraan itu dengan teliti. Ia mengetuk bodi mobil beberapa kali seolah sedang mencari sesuatu yang tidak terlihat. "Mobilnya mahal juga ya?" katanya dengan nada sinis. Faris menambahkan pertanyaan lain dengan cepat, menanyakan pekerjaan Bima dan tujuan perjalanan secara berulang-ulang. Bima tetap menjawab dengan singkat dan sopan, berusaha menjaga situasi agar tidak memanas. Namun sikap kedua polisi itu semakin lama semakin terasa memancing emosi.
Mereka mulai menuduh bahwa mobil tadi sempat berjalan tidak stabil di jalan raya. Bima mengerutkan kening karena ia tahu tuduhan itu tidak benar. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ia mengemudi dengan normal sejak tadi. Tetapi penjelasan itu justru membuat Danu mengangkat alisnya dengan wajah tidak percaya. Ketegangan mulai terasa jelas di udara panas Pantura siang itu. Beberapa sopir truk yang berhenti di warung mulai memperhatikan kejadian tersebut dari kejauhan. Mereka saling berbisik karena situasi di pinggir jalan tampak semakin aneh. Bima yang masih berdiri di dalam mobil mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Danu dan Faris tampak sengaja memperpanjang percakapan tanpa alasan yang jelas. Danu bahkan mengetuk kaca mobil lagi dengan keras, membuat suara tok 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 yang mengganggu. "Bapak sebaiknya turun dari mobil," katanya dengan nada perintah yang lebih tegas. Bima menatap kedua polisi itu selama beberapa detik, mencoba membaca niat mereka. Dalam hatinya muncul perasaan bahwa masalah yang tidak perlu sedang dipaksakan muncul. Namun ia tetap membuka pintu mobil dengan tenang. Tanpa ia sadari, langkah sederhana turun dari mobil itu akan membawa dirinya masuk ke dalam konflik yang jauh lebih besar dari sekadar pemeriksaan di pinggir jalan Pantura. Ketika Kolonel Bima Santoso akhirnya turun dari mobilnya, panas aspal Pantura langsung terasa menyengat di telapak sepatunya. Angin kering yang membawa debu dari kendaraan besar berhembus melewati mereka, membuat suasana semakin tidak nyaman. Beberapa sopir truk yang sejak tadi berhenti di warung mulai memperhatikan dengan lebih serius. Mereka tahu betul bagaimana situasi seperti ini sering terjadi di jalan Pantura. Kadang pemeriksaan sederhana bisa berubah menjadi masalah panjang. Bribtu Danu Wijaya berdiri dengan tangan di pinggang, menatap Bima dari ujung kepala sampai kaki dengan sikap yang seolah merendahkan. Sementara Bribtu Faris Nugroho masih memegang STNK sambil memainkan lembarannya dengan ekspresi tidak sabar. Bima berdiri tegap tanpa mengubah sikap tenangnya sedikit pun. Posturnya terlihat disiplin dan penuh kontrol, sesuatu yang sebenarnya mencerminkan latar belakang militer yang kuat. Namun kedua polisi itu tidak menyadari hal tersebut, atau mungkin mereka terlalu sibuk dengan ego mereka sendiri. "Buka bak belakang mobil," kata Danu dengan nada perintah yang semakin keras. Bima menoleh sedikit ke arah mobilnya sebelum kembali menatap Danu dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa di bagian belakang hanya ada beberapa perlengkapan pribadi dari perjalanan dinasnya. Tetapi jawaban itu tidak memuaskan Danu yang tampaknya sudah memutuskan bahwa ia harus menemukan sesuatu. Faris ikut maju satu langkah dan menatap Bima dengan curiga berlebihan. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali seolah berharap Bima akan membuat kesalahan dalam jawabannya. Suara kendaraan yang melintas di jalan raya terasa semakin keras di telinga karena suasana di antara mereka mulai memanas. Bima tetap menjaga nada bicaranya agar tidak terpancing emosi. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika mobil diperiksa selama dilakukan dengan sopan. Namun kalimat itu justru membuat ekspresi Danu berubah menjadi lebih tajam. Danu tertawa pendek, tetapi tawa itu terdengar penuh sindiran. "Kamu mengajari kami sopan santun," katanya dengan nada mengejek. Faris menutup STNK dengan keras hingga terdengar bunyi tepukan yang cukup keras. "Kami ini polisi, jangan merasa lebih tahu aturan dari kami," tambah Faris dengan nada yang semakin tinggi. Bima menghela napas pelan, mencoba menahan diri agar situasi tidak berubah menjadi lebih buruk. Ia sudah sering menghadapi situasi tegang dalam tugas militernya, tetapi konflik di pinggir jalan seperti ini terasa berbeda. Ia tahu bahwa satu kata yang salah bisa membuat keadaan meledak. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Bima akhirnya mengatakan dengan tenang bahwa ia hanya ingin mengetahui kesalahan apa yang sebenarnya ia lakukan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Danu kalimat itu seperti tantangan. Danu melangkah maju dengan wajah memerah karena emosi yang mulai memuncak. Ia mengangkat tangannya seolah hendak mendorong dada Bima untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di tempat itu. Beberapa orang yang menonton dari warung mulai berdiri karena merasa situasi akan berubah menjadi keributan. Dalam sekejap, tangan Danu bergerak cepat ke arah Bima. Namun sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Dengan gerakan refleks yang cepat dan terlatih, Bima menangkis tangan itu dengan ringan namun tepat. Gerakan itu tidak terlihat keras, tetapi cukup membuat Danu kehilangan keseimbangan sesaat.
Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam karena gerakan tersebut terjadi begitu cepat. Bahkan Faris terlihat terkejut melihat rekannya mundur setengah langkah. Wajah Danu langsung berubah merah padam karena malu dan marah bercampur menjadi satu. "Berani kamu melawan polisi?" bentaknya dengan suara keras yang terdengar sampai ke warung. Faris ikut maju dengan ekspresi yang tidak kalah emosi, seolah siap membantu rekannya jika situasi berubah menjadi perkelahian. Namun Bima tetap berdiri tenang tanpa menunjukkan sikap menantang sedikit pun. Ia hanya mengambil ponsel dari saku celananya dengan gerakan santai. Danu yang melihat hal itu langsung tertawa sinis, mengira pria di depannya akan memanggil pengacara atau seseorang untuk membantunya. Tetapi tanpa banyak bicara, Bima menekan nomor dan mengangkat ponsel ke telinganya. Dengan suara pendek dan tegas ia mengatakan beberapa kalimat singkat kepada seseorang di seberang telepon. Kalimat yang terdengar sederhana itu ternyata akan mengubah seluruh situasi di Jalan Pantura siang itu. Meskipun dua polisi yang berdiri di depannya belum menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Telepon dari Kolonel Bima Santoso hanya berlangsung singkat, tidak lebih dari beberapa detik. Ia tidak berbicara panjang, hanya menyebutkan lokasi dan meminta seseorang datang ke titik di Jalan Pantura tempat ia dihentikan. Setelah itu ia memasukkan kembali ponselnya ke saku dengan wajah yang tetap tenang. Sikapnya yang terlalu tenang justru membuat Bribtu Danuwijaya semakin kesal. Menurutnya, orang yang baru saja melawan polisi seharusnya terlihat panik atau ketakutan. Tetapi pria di depannya berdiri dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Bribtu Faris Nugroho juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak ingin terlihat ragu di depan rekannya. Danu kembali mendekat dengan langkah keras dan menunjuk wajah Bima dengan jari telunjuknya. Ia mengancam akan membawa Bima ke kantor polisi jika terus bersikap melawan. Beberapa sopir truk yang menonton mulai berbisik satu sama lain karena suasana semakin menegangkan. Sekitar 10 menit berlalu dengan suasana panas yang semakin terasa menekan. Matahari Pantura masih menyengat tanpa ampun, membuat keringat mengalir di wajah siapapun yang berdiri di luar. Danu dan Faris tetap berdiri di dekat mobil Hilux itu dengan sikap seolah mereka telah memenangkan situasi. Namun di kejauhan tiba-tiba terdengar suara sirene kendaraan yang tidak biasa. Suara itu berbeda dengan sirene polisi lalu lintas yang biasa terdengar di jalan raya. Beberapa pengendara yang lewat mulai memperlambat kendaraan mereka untuk memberi jalan. Debu di Jalan Pantura kembali berterbangan ketika sebuah kendaraan militer berwarna gelap mendekat dengan kecepatan stabil. Sopir-sopir truk yang menonton mulai saling pandang karena mereka mengenali kendaraan tersebut. Mobil itu berhenti tepat di dekat lokasi mereka berdiri, membuat suasana tiba-tiba terasa lebih berat. Pintu kendaraan itu terbuka, dan 3 orang pria berseragam loreng turun dengan langkah tegas. Di lengan mereka terlihat jelas lambang polisi militer yang dikenal sangat disiplin dalam menangani masalah yang melibatkan aparat. Wajah Danu yang tadi penuh percaya diri mulai berubah sedikit pucat. Faris menelan ludah pelan karena situasi yang awalnya terlihat sederhana kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Salah satu anggota polisi militer berjalan langsung menuju Kolonel Bima Santoso tanpa ragu sedikit pun. Ketika ia berdiri di depan Bima, tiba-tiba ia mengangkat tangan dan memberikan hormat militer yang sangat tegas. Gerakan itu begitu cepat dan penuh penghormatan sehingga semua orang yang melihat langsung terdiam. "Siap, Komandan," kata anggota polisi militer itu dengan suara keras dan jelas. Kata "Komandan" itu terasa seperti petir yang menyambar di siang hari yang panas. Wajah Danu langsung kehilangan warna, sementara Faris terlihat kaku seperti patung. Mereka baru menyadari bahwa pria yang sejak tadi mereka perlakukan dengan kasar ternyata bukan orang biasa. Anggota polisi militer yang memberi hormat kemudian menoleh kepada Bima dengan sikap hormat. Ia bertanya dengan suara tegas apakah ada masalah yang perlu mereka tangani di lokasi itu. Bima menjelaskan dengan singkat bahwa ia dihentikan tanpa alasan jelas dan hampir terjadi tindakan kekerasan. Penjelasan itu disampaikan dengan nada tenang tanpa emosi, tetapi setiap kata yang keluar terasa sangat berat bagi 2 polisi yang berdiri di sana. Anggota polisi militer itu kemudian menoleh ke arah Danu dan Faris dengan tatapan yang sangat tajam. Suasana di pinggir Jalan Pantura berubah total dalam hitungan detik. Jika sebelumnya Danu dan Faris berdiri dengan sikap arogan, kini mereka terlihat canggung dan kebingungan.
Salah satu anggota polisi militer melangkah maju dan meminta mereka menyerahkan identitas serta menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi. Tidak ada lagi nada santai atau sikap meremehkan seperti sebelumnya. Semua percakapan kini berlangsung dengan nada resmi yang membuat situasi terasa menekan. Para sopir truk yang menonton dari warung hanya bisa menggelengkan kepala melihat perubahan keadaan yang begitu cepat. Danu dan Faris akhirnya menyadari bahwa keputusan mereka menghentikan mobil tadi telah membawa mereka ke masalah besar. Dan di bawah terik matahari Pantura yang masih menyengat, nasib dua polisi itu mulai berubah ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian di Jalan Pantura itu, Bribtu Danu Wijaya dan Bribtu Faris Nugroho tidak lagi pulang ke kantor dengan perasaan santai seperti biasanya. Mereka justru dibawa oleh tim polisi militer untuk memberikan klarifikasi resmi atas kejadian yang baru saja terjadi. Sepanjang perjalanan menuju kantor pemeriksaan, suasana di dalam kendaraan terasa sunyi dan menekan. Tidak ada lagi candaan seperti yang biasa mereka lakukan saat patroli bersama. Danu hanya menatap lurus ke depan dengan wajah tegang, sementara Faris beberapa kali menundukkan kepala seperti mencoba menghindari tatapan siapapun. Keduanya mulai menyadari bahwa masalah yang mereka buat di pinggir jalan itu bukan lagi persoalan kecil. Apa yang mereka anggap sebagai pemeriksaan biasa, ternyata berubah menjadi kasus pelanggaran serius. Di dalam pikiran mereka mulai muncul rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa percaya diri yang tadi siang begitu besar kini perlahan berubah menjadi kecemasan. Beberapa hari setelah kejadian itu, proses pemeriksaan resmi akhirnya dimulai. Rekaman video dari warga yang sempat merekam kejadian di pinggir jalan mulai beredar dan dijadikan bukti tambahan. Dalam rekaman itu terlihat jelas bagaimana sikap arogan Danu dan Faris saat menghentikan mobil tanpa alasan yang jelas. Percakapan mereka yang bernada keras dan penuh tekanan juga terdengar jelas. Para penyidik disiplin memutar rekaman itu berulang kali di ruang pemeriksaan. Setiap kali video itu diputar, wajah Danu dan Faris semakin tertunduk. Mereka tidak bisa lagi membantah karena semua bukti menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Para atasan mereka juga mulai mengetahui bagaimana reputasi keduanya selama bertugas di lapangan. Ternyata ini bukan pertama kalinya mereka bertindak berlebihan saat melakukan pemeriksaan kendaraan. Sidang disiplin akhirnya digelar beberapa minggu kemudian di kantor internal kepolisian. Ruang sidang terasa sunyi ketika keputusan mulai dibacakan oleh pimpinan sidang. Danu dan Faris duduk berdampingan dengan seragam rapi, tetapi wajah mereka tampak jauh lebih tua dari biasanya. Ketika daftar pelanggaran mulai disebutkan satu persatu, suasana di ruangan terasa semakin berat. Mereka dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional terhadap masyarakat. Keputusan akhir pun dibacakan dengan suara tegas yang menggema di ruangan. Keduanya dijatuhi hukuman disiplin berat dan dinonaktifkan dari tugas operasional. Karir yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh hanya karena kesombongan di satu siang yang panas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menerima keputusan tersebut. Sementara itu, Kolonel Bima Santoso kembali menjalani tugasnya seperti biasa setelah memberikan keterangan yang diperlukan. Ia tidak pernah memperpanjang masalah itu atau mencari balasan atas perlakuan yang ia terima. Baginya, yang terpenting adalah menjaga disiplin dan kehormatan sebagai seorang prajurit. Ia memahami bahwa setiap institusi memiliki aturan dan tanggung jawab masing-masing. Bima juga percaya bahwa kesalahan yang terjadi harus menjadi pelajaran, bukan hanya bagi orang yang melakukannya tetapi juga bagi semua orang yang mendengar cerita tersebut. Sikap tenangnya selama kejadian di Pantura justru membuat banyak orang menghormatinya. Ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemarahan. Kadang ketenangan dan kesabaran justru menjadi cara terbaik untuk menghadapi konflik. Beberapa bulan setelah sidang itu selesai, cerita tentang kejadian di Jalan Pantura masih sering dibicarakan oleh para sopir truk yang biasa melintas di sana. Mereka mengingat bagaimana sebuah konflik kecil bisa berubah menjadi peristiwa besar hanya dalam hitungan menit. Banyak orang yang menyadari bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Danu dan Faris sendiri harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang dulu dianggap sepele. Penyesalan seringkali datang terlambat, ketika semua sudah terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Jalan Pantura yang panas dan penuh debu itu kembali ramai seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, hari tersebut menjadi pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya.